Oke, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Insya Allah ya, baik-baik semua dan semoga baik-baik selalu. Semoga juga kalian masih punya semangat tinggi untuk terus belajar meskipun sudah menjelang siang, sudah siang ya. Nah, anak sekalian, pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang trigonometri. Oke, tunggu sebentar, kita loading dulu. Sebelum kita masuk ke pokok bahasan, saya ingin mengutip sebuah kalimat dari seorang penulis Indonesia. Silahkan diperhatikan. Kekuatan suatu negeri sama sekali tidak terletak pada besar atau kecilnya jumlah penduduk dan luas sempitnya negerinya, tapi pada nilainya dalam menguasai ilmu pengetahuan. Pramudia Anantatur dalam bukunya Panggil Aku Kartini Saja. Mari kita belajar dengan giat dan tekun untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan skill kita agar ke depan kita bisa bersaing dengan bangsa yang lain. Oke, coba diperhatikan gambarnya. Ada yang tahu gambar apa ini? Ya. Ini adalah gedung tertinggi di dunia saat ini. Namanya Burj Khalifa yang ada di Dubai. Tahu Dubai? Kalau tidak tahu googling, cari di Google mana Dubai itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk mengukur tinggi gedung Burj Khalifa yang merupakan gedung tertinggi di dunia saat ini? Gimana caranya? Diukur manual, begini, naik ke atas, dihitung gitu. Nah, itu bisa. Cuman ini sedikit runyam nanti prosesnya. Nah, inilah nanti manfaat dari materi ini. Salah satunya adalah implementasinya untuk mengukur ketinggian suatu objek. Prosesnya bagaimana? Sekilas saya sampaikan. Nanti kita berdalam di materi berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Ilustrasinya begini. Kita misalkan tinggi gedung itu adalah T. Kemudian ada seorang pengamat bernama Suparmanto memandang puncak dari gedung tersebut dengan jarak tertentu yang kita misalkan X. Nah, dari situ garis pandang dan garis jarak itu akan terbentuk ini sudut. Kalau kita misalkan sudut ini alfa, nah ini namanya adalah sudut elevasi. Sudut yang terbentuk dari pandangan pengamat ke puncak suatu objek dengan garis jarak terhadap objek tersebut. Nah, dari sini akan diperoleh perbandingan sebagai berikut. Tangen alfa, ini nanti tangen kita pelajari di materi selanjutnya ya. Namanya tangen, tulisannya tan. Tangen alfa sama dengan T, tinggi gedung, dibagi X, jarak pengamat dengan gedung. Maka kalau ditanyakan nanti adalah T sama dengan X kali tangen alfa. Maka dengan formula tersebut kita dapat dengan mudah menghitung ketinggian gedung tersebut. Nah, ini nanti implementasi dari materi kita. Manfaatnya begitu. Oke, next.
Kita masuk materinya. Namanya materi ini adalah trigonometri. Trigonometri dari bahasa Yunani yaitu trigonos yang artinya segitiga, dan metron atau dibaca juga metria yang artinya ukuran. Hanya trigonometri itu adalah secara simpelnya ukuran sebuah segitiga. Nah, tahu dalam bahasa lainnya adalah trigonometri merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut pada suatu segitiga. Oke, itu trigonometri. Materinya pertama adalah tentang pengukuran sudut. Nih, sudut adalah suatu bangun datar yang dibatasi oleh dua sinar atau garis yang bersekutu pada titik pangkalnya. Nih, sinar garisnya adalah OA dan OB. Nah, sudutnya ini yang terbentuk, ini namanya sudut. Sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan dengan jarum jam, dan bertanda negatif jika arah putarannya searah dengan jarum jam. Nah, untuk menyatakan suatu sudut lazimnya menggunakan huruf Yunani seperti sudut alfa. Nanti ada juga sudut beta, sudut gamma, dan theta. Dan juga bisa menggunakan huruf kapital seperti A besar, B besar, C besar, dan D besar. Ini tentang sudut dan lambangnya sudut. Next, satuan pengukuran sudut dalam derajat. Nanti ada dua jenis satuan dalam pengukuran sudut, yaitu derajat dan radian. Satu derajat dilambangkan dengan ini, satu pangkat bundaran di atasnya ini namanya satu derajat. Didefinisikan sebagai ukuran sudut yang besarnya dihasilkan perputaran 1/360 dari keliling lingkaran. Nih, kalau misalkan ini satu derajat, maka kita anggap satu derajat itu adalah 1/360, karena satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat. Dalam bentuk matematis dapat ditulis 1 derajat sama dengan 1/360 putaran, atau 360 derajat sama dengan 1 putaran. Next. Sedangkan ukuran sudut yang lebih kecil dari derajat adalah menit, yang dilambangkan dengan ini tanda petik 1, dan detik yang dilambangkan dengan petiknya 2, tanda petik 2. Konversi dari ukuran sudut-sudut tersebut adalah sebagai berikut. 1 derajat itu, satu putaran 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Berarti 1 derajat ini sama dengan 60 menitnya ini tanda petik ini. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Ini nanti, tapi ini tidak terlalu nanti kita gunakan pada materi-materi selanjutnya. Nanti yang akan kita sering gunakan adalah satuan derajat. Oke, selanjutnya adalah satuan pengukuran sudut dalam radian. 1 radian ditulis 1 rad ini didefinisikan sebagai besarnya sudut pusat suatu lingkaran yang menghadap busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran tersebut. Besar sudut dalam radian merupakan nilai perbandingan antara panjang busur dengan panjang jari-jari. Jika sudut-sudut pusat sebuah lingkaran dinyatakan dengan theta dalam radian ini, panjang busurnya S dan jari-jari lingkaran itu R, maka berlaku rumus begini. Theta sama dengan S per R. Ini theta, ini S-nya. S ini sama dengan ini, kalau apa?
1 radian itu jika nanti panjang busur S ini sama dengan jari-jarinya itu 1 radian. Maka radian sudut theta sendiri itu adalah S dibagi R. Nah, selanjutnya adalah hubungan satuan derajat dan radian. Nah, perhatikan lingkaran berikut. Nah, dari gambar ini akan diperoleh persamaan ini. Dalam ukuran derajat, sudut AOB itu sama dengan 180 derajat. Ini 180 derajat. Sedangkan dalam ukuran radian, sudut AOB itu adalah busur AB, ini busur AB, melengkung ke sini. Busur AB dibagi jari-jari atau OA atau AO. OA ini jari-jari. Maka busur AB sendiri adalah Pi kali R. Rumusannya panjang busur ini adalah Pi kali R atau setengah dari keliling. Ya, setengah dari keliling. OA itu adalah jari-jari atau R. Maka akan diperoleh sudut AOB itu sama dengan ini. Pi radian. Oke. Kalau di atas tadi sudut AOB 180 derajat, kemudian dalam radian itu adalah pi radian, maka sudut AOB sama dengan 180 derajat sama dengan juga pi radian. Tuh. Dalam bahasa lain begini, maka akan diperoleh persamaannya 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Sedangkan 1 radian sama dengan 180 derajat dibagi pi. Dengan mengambil nilai pi sama dengan 3,14, maka 1 derajat itu sama dengan 0,0174 radian. Dan 1 radian sama dengan 57,3248 derajat. Oke. Selanjutnya adalah contoh soal. Ubahlah besar sudut dalam satuan derajat di bawah ini ke dalam satuan radian. Nah, mulai pembahasannya adalah besar sudut dalam radian sama dengan 30 derajat dibagi 180 derajat dikali pi radian. Maka akan diperoleh 1/6 pi radian. Ini. Selanjutnya yang 24 derajat dalam bentuk radian diperoleh ini 24 derajat per 180 derajat kali pi radian, maka akan diperoleh 4/30. Ini sama-sama dibagi 6. 24 bagi 6 ketemu 4, 180 bagi 6 itu 30. Contoh selanjutnya, contoh kedua. Ubahlah besar sudut di bawah ini ke dalam satuan derajat. Yang pertama adalah 2 radian dan yang ke B 1/4 radian. Nah, besar sudut dalam derajat kita ubah adalah 180 derajat per pi radian dikali 2 radian. Ini dikali 2 radian. Nah, radiannya kita coret, habis satuannya tinggal 180 derajat. Maka akan kita peroleh begini. 180 derajat kali 2 ketemu 360 derajat. Pi-nya adalah 22/7. Maka diperoleh 114,6 derajat. Selanjutnya untuk yang 1/4 pi radian. Nah, 1/4 pi radian itu kita rubah dalam bentuk derajat. 180 derajat dibagi pi radian dikali 1/4 radian. Ya, radiannya kita coret ini, kita coret. Maka akan kita peroleh 180 derajat dibagi 4 pi. Maka diperoleh ini 45 derajat.